Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi dari Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri, yaitu membahas aturan sinus dan kosinus. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi, koordinat kutub, dan grafik fungsi trigonometri. Pada aturan sinus dan kosinus, yang akan kita cari adalah unsur-unsur dari segitiga yang belum diketahui, seperti besar sudut maupun panjang sisi yang belum diketahui. Khusus untuk video ini, saya akan membahas aturan sinus terlebih dahulu, dan nantinya pada bagian video yang kedua akan membahas aturan kosinus. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Aturan sinus dan kosinus. Dalam mempelajari aturan sinus dan kosinus, maka kompetisi dasar yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah konstekstual dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Indikator pencapaian dalam mempelajari aturan sinus dan kosinus adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menerapkan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan aturan sinus dan kosinus. Mari mengingat. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada segitiga siku-siku ABC, apabila dilihat dari sudut peta, maka sisi AB sama dengan sisi Y sama dengan sisi depan. Sisi BC sama dengan sisi X sama dengan sisi samping. Dan sisi AC sama dengan R sama dengan sisi miring. Ingat, pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri, di mana kita sudah mengenal sin, cos, dan tangen. Untuk sin sendiri biasanya disingkat dengan sin demi, di mana sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Dan cosami, di mana cos sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan tan desa, untuk tan sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sekarang coba perhatikan sudut acuan adalah sudut peta atau sudut C, sehingga kita bisa memperoleh nilai perbandingan dari sin, cos, dan tangen. Sin peta sama dengan sisi AB dibagi sisi AC. Sisi depannya AB, sisi miringnya adalah AC, sama dengan Y dibagi R. Selanjutnya, cos peta. Cos peta sama dengan sisi BC dibagi sisi AC. Ingat, cosami. Sisi sampingnya adalah BC dan sisi miringnya adalah AC, sama dengan X dibagi R. Selanjutnya adalah tan peta. Ingat, tan desa. Sehingga tan sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya adalah sisi AB dan sisi sampingnya adalah BC, sama dengan
Y dibagi E. Sekarang coba perhatikan apabila sudut acuannya adalah sudut A. Apabila sudut acuannya adalah sudut A, maka tugas anak-anak adalah menentukan besar dari sin sudut A. Berapakah sin sudut A? Selanjutnya adalah cos sudut A. Dan yang terakhir adalah tan sudut A. Ingat, dengan acuan sudut A, maka sisi depannya adalah sisi BC atau sisi B. Dan sisi sampingnya adalah sisi AB atau Y. Untuk sisi miringnya adalah AC atau R. Oke. Dari sini sudah paham anak-anak? Terima kasih. Aturan sinus. Perhatikan segitiga ABC di bawah ini. Di mana ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Di depan sudut A adalah sisi BC atau sisi A. Dan di depan sudut B adalah sisi AC atau sisi B. Dan untuk depan sudut C adalah sisi AB atau sisi C. Perhatikan segitiga ADB dan segitiga ADC, siku-siku di D di bawah ini. Di mana ada sisi A, sisi B, sisi C. Pada segitiga ADB tersebut berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Segitiga ADB yang diberi warna merah dengan acuan sudut B, maka sin B sama dengan AD dibagi AB. Ingat, sin demi. Sisi depan dibagi miring, sehingga sisi depannya adalah AD dan sisi miringnya adalah AB. Jadi, AD sendiri sama dengan AB kali sin B, atau AD sama dengan C sin B bersamaan 1. Sekarang coba perhatikan pada segitiga ADC, di mana siku-siku di D. Segitiga ADC yang diberi warna hijau dengan sudut acuan sudut C. Sin C sama dengan AD dibagi AC. Ingat, sin demi. Sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan dari sudut C adalah AD dan sisi miringnya adalah sisi AC. Sehingga AD sama dengan AC kali sin C, atau AD sama dengan B sin C bersamaan 2. Dari persamaan 1, di mana AD sama dengan C sin B, dan persamaan 2, AD sama dengan B sin C, maka diperoleh persamaan AD sama dengan AD. Maka C sin B sama dengan B sin C. Sehingga diperoleh rumus B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Rumus persamaan ketiga. Dengan cara yang sama, coba perhatikan segitiga BC berikut ini. Diberikan segitiga ABC dengan sisi-sisi masing-masing, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Pada segitiga ABC di atas, buatlah garis tinggi CE.
Perhatikan segitiga AEC dan segitiga BEC dengan siku-siku DE. Segitiga AEC yang diberi warna hijau. Pada segitiga AEC berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Coba perhatikan segitiga AEC yang diberi warna hijau dengan sudut acuan sudut A. Maka tentukanlah nilai sin A. Selanjutnya, setelah menentukan nilai sin A, maka ubah menjadi persamaan sebagai berikut. IC sama dengan titik-titik dan ubah lagi IC sama dengan titik-titik menjadi persamaan keempat. Lakukan seperti contoh sebelumnya. Sekarang coba perhatikan segitiga BEC yang diberi warna kuning. Pada segitiga BEC, siku-siku DE berlaku. Perhatikan, sudut acuannya adalah sudut B, maka tentukan nilai dari sin B. Berapakah nilai sin B? Selanjutnya, setelah diperoleh nilai dari sin B, maka tentukan nilai EC. Dan ubah persamaan EC menjadi persamaan 5. Seperti pada contoh sebelumnya. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 yang sudah kita cari, di mana IC sama dengan titik-titik dan IC sama dengan titik-titik, diperoleh IC sama dengan EC. Kita tulis ulang di sini. Selanjutnya, kita akan memperoleh hasil A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B, menjadi persamaan 6. Tugas anak-anak adalah melengkapi titik-titik yang belum diketahui atau yang masih harus dicari dari segitiga tersebut, sehingga nantinya menghasilkan nilai A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Dari persamaan 3 dan persamaan 6 diperoleh hubungan sebagai berikut. A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Rumus terakhir dikenal dengan aturan sinus. Penerapan aturan sinus. Ingat, aturan sinus dapat digunakan jika urutan yang diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi sudut. Yang pertama adalah sisi-sisi sudut. Yang kedua adalah sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Dan yang ketiga adalah sisi sudut sudut. Sisi sudut sudut. Penerapan aturan sinus dapat digunakan untuk menemukan unsur-unsur yang belum diketahui pada sebuah segitiga, apabila unsur-unsur yang lainnya telah diketahui. Contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, sudut A sama dengan 120 derajat, dan sudut B sama dengan 30 derajat. Berapakah panjang sisi C? Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita menggambar segitiga tersebut terlebih dahulu. Segitiga ABC dengan sisi-sisinya yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang ada pada soal tersebut.
di mana diketahui sudut A sama dengan 120 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang sisi A 4 cm. Pada aturan sinus, terdapat hubungan antara sisi dengan sudut. Pada soal dicari yaitu panjang sisi C. Maka untuk mencari panjang sisi C harus diketahui besar sudut C. Dalam segitiga jumlah sudut adalah 180 derajat. Maka besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut A dikurangi besar sudut B. Sehingga diperoleh sudut C sama dengan 180 dikurangi 120 dikurangi 30 derajat sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan sinus diperoleh A dibagi sin A sama dengan C dibagi sin C. Sama dengan 4 cm dibagi sin 120 derajat sama dengan C dibagi sin 30 derajat. Untuk mengetahui nilai-nilai dari sin 120 sama sin 30 derajat, kita bisa gunakan jari-jari matematika trigonometri berikut ini. Di sini ada nilai mulai sin 0 sampai 90 derajat. Sin dengan warna hijau dengan rumus setengah akar N. Di mana untuk sin 0 derajat berarti setengah kali akar 0 sama dengan 0. Untuk sin 30 sama dengan setengah akar 1 sama dengan setengah. Dan untuk sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Untuk sin 60 derajat setengah akar 3. Dan untuk sin 90 derajat nilainya adalah setengah akar 4 sama dengan 1. Sedangkan untuk cos adalah kebalikannya, di mana untuk cos 0 derajat sama dengan setengah kali akar 4 dan bernilai 1. Untuk cos 30 sama dengan setengah akar 3. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Untuk cos 60 derajat nilainya setengah akar 1 atau setengah. Dan untuk cos 90 nilainya adalah setengah akar 0, yang berarti nilainya adalah 0. Untuk mencari sin 120 kita bisa gunakan rumus sudut-sudut berelasi. Sin 120 derajat berada pada kuadran 2, sehingga sin 120 derajat sama dengan sin 180 dikurangi sudut alfa sama dengan sin alfa sama dengan sin 60 derajat. Kita lihat sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Ingat, pada kuadran 2 nilai sin adalah positif dan untuk cos dan tangan nilainya adalah negatif. Dan untuk nilai sin 30 sendiri nilainya adalah setengah akar 1 sama dengan setengah. Jadi 4 dibagi setengah akar 3 sama dengan C dibagi setengah. Kita bisa lihat pada ruas kiri dan ruas kanan ada nilai setengah, yaitu pembagi. Kita bisa sederhanakan dengan mencoret keduanya, sehingga diperoleh C sama dengan 4 dibagi akar 3. Karena pembaginya merupakan akar 3, maka kita harus rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawan dari akar 3. Maka kita kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3. Sehingga diperoleh 4 akar 3 dibagi 3. Jadi panjang sisi C sama dengan 4/3 akar 3 cm. Mudah bukan anak-anak? Contoh soal yang nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC sama dengan 9 cm, besar sudut BAC 45 derajat atau sudut A, dan sudut ABC atau sudut B sama dengan 60 derajat. Berapakah panjang sisi BC? Penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita harus menggambarnya segitiga ABC tersebut sebagai berikut.
segitiga ABC dengan sisi masing-masing, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada gambar tersebut agar mudah dipahami, di mana sudut BAC atau sudut A bernilai 45 derajat, sudut ABC atau sudut B 60 derajat, dan panjang sisi AC sama dengan 9 cm. Kita lihat di sini ada sisi B berpasangan dengan sudut B dan sisi A berpasangan dengan sudut A. Sehingga untuk mencari panjang BC atau sisi A, kita bisa menggunakan aturan sinus. A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu A dibagi sin 45 derajat sama dengan 9 cm dibagi sin 60 derajat. Ingat, kita bisa menggunakan dengan cara jari matematika seperti ini untuk mencari nilai-nilai sin sudut istimewa, di mana nilai sin 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan sin 60 derajat bernilai setengah akar 3, di mana sin pada gambar tersebut yaitu yang berwarna hijau. Sehingga diperoleh A dibagi setengah akar 2 sama dengan 9 dibagi setengah akar 3. Dari luas kiri dan luas kanan terdapat pembagi yaitu setengah dan setengah. Kita bisa sederhanakan atau mencoret kedua ruas tersebut, sehingga diperoleh A dibagi akar 2 sama dengan 9 akar 3. Selanjutnya kita kalikan silang, di mana A kali akar 3 dan 9 kali akar 2, sehingga diperoleh A akar 3 sama dengan 9 akar 2. Jadi nilai A sama dengan 9 akar 2 dibagi akar 3. Karena pembaginya berupa akar 3, maka kita harus rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3. Sehingga diperoleh 9 akar 6 dibagi 3. 9 bisa dibagi 3, sehingga diperoleh 3 akar 6. Jadi panjang sisi BC atau sisi A sama dengan 3 akar 6 cm. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Diketahui sudut ABC dengan sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan sisi A sama dengan 6 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah besar sudut C dan panjang sisi B? Penyelesaian. Untuk memudahkan untuk pengerjaan, maka kita harus menggambar terlebih dahulu. Kita gambar segitiga ABC dengan sisi masing-masing, yaitu sisi A, sisi B, sisi C. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada gambar tersebut, di mana sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan sisi A sama dengan 6 cm. Ingat, dalam segitiga jumlah sudut adalah 180 derajat. Maka untuk mencari nilai C, sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut B yaitu 45 derajat dan dikurangi besar sudut A yaitu 30 derajat. Jadi nilai dari sudut C adalah 105 derajat. Selanjutnya,
Untuk mencari panjang B dengan menggunakan aturan sinus diperoleh A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Ingat, A pasangannya sin A dan B pasangannya sin B. Sehingga A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Ketika kita masukkan nilai A dan sin A maupun sin B diperoleh 6 cm dibagi sin 30 derajat sama dengan B dibagi sin 45 derajat. Dengan cara yang sama, untuk memudahkan menghafal nilai-nilai dari sudut istimewa, kita bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu seperti jari-jari trigonometri, di mana untuk nilai sin X yaitu yang diberi warna hijau dan cos X yang diberi warna kuning. Kita bisa lihat nilai dari sin 30 yaitu setengah akar 1 atau setengah, dan sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Sehingga ketika kita masukkan nilai-nilainya yaitu menjadi 6 dibagi setengah sama dengan B dibagi setengah akar 2. Pada ruas kiri dan ruas kanan ada pembagi yaitu setengah. Kita bisa sederhanakan atau keduanya kita corek, sehingga diperoleh nilai B sama dengan 6 akar 2. Jadi, panjang sisi B sama dengan 6 akar 2 cm. Mudah bukan? Berikut ini adalah latihan soal yang bisa anak-anak kerjakan di rumah sebagai latihan, di mana ada 3 soal. Yang pertama, diketahui sebuah segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 90 derajat, sudut C sama dengan 45 derajat, dan panjang sisi A sama dengan 6 cm. Pertanyaannya adalah, temukan unsur-unsur yang lainnya yang belum diketahui. Dari soal tersebut kita bisa mengetahui unsur-unsur yang belum diketahui adalah besar sudut B. Selanjutnya, panjang sisi B dan panjang sisi C. Silakan untuk dikerjakan. Dan yang kedua adalah diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC sama dengan 10 cm. Jika besar sudut BAC sama dengan 60 derajat dan besar sudut ABC sama dengan 45 derajat, berapakah panjang sisi BC? Dan yang terakhir, diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 45 derajat, sudut B sama dengan 30 derajat, dan sisi A sama dengan 9 cm. Temukan unsur-unsur yang lainnya yang belum diketahui. Di sini, unsur-unsur yang belum diketahui adalah besar sudut C, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Silakan untuk dikerjakan di rumah agar nanti anak-anak bisa lebih paham dalam memahami aturan sinus. Oke, sekian penjelasan materi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tugas-tugasnya untuk dikerjakan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.